semua kita lah yang tadi udah coba telepon sehingga saya pikir itu bagian daripada kekurangan kami yang betul-betul menyulitkan. Jadi yang sudah datang di tadi kan ada yang haus, bahkan ada yang barangkali keuntungan lapar. Jadi betul-betul minta maaf lah dengan kita semua ya. Kami juga tidak berharap kejadian itu. Nah lalu beranjak kepada hari ini kita bersama-sama, memang judul yang kita buat hari ini adalah pemasangan amabak ya di tempat ini, dalam rangka kita menyebutnya sebagai perjuangan dari hak kita yang saat ini menurut kita bahwa kita sedang tidak adil, karena pemahaman kita adalah lahan yang ada saat ini sedang dikelola oleh manajemen atau perusahaan keuangan. Menurut kita itu tidak dikelola berdasarkan penyerahan kita, tidak seperti yang ada penyerahan dari kita kan itu. Nah itu pandangan kita. Dalam hari ini kita tidak provokasi ya, karena memang betul. Nah di sini ada Pak Hamidi, ada Pak Haji semuanya yang dari pengungsi yang dulu pernah diberikan surat keputusan oleh gubernur bahwa ada 750 hektar lahan di sini adalah diperuntukkan untuk pengungsi yang ada. Nah jadi dalam fakta yang terjadi adalah sekitar 180 hektar menurut keterangan yang disampaikan itu sedang dan telah dikuasai oleh manajemen PT AA. Nah tentu ini penyampaian keberatan dari keluarga besar kita yang dari pengungsi. Nah lalu yang kedua dari kelompok Marul Jaya 1 dan 2 yang sekarang ada Pak Ubaldus ini adalah pelaku perwakilan dari almarhum orang tuanya. Jadi beliau yang saat ini sedang mengurus memperjuangkan barang ini sehingga sampai pada titik ini yang kita lakukan. Nah oleh sebab itu sebagai yang mewakili dari Pak Ubal secara keluarga di luar kuasa hukum ya Pak Kasat ya, saya menyampaikan bahwa pemasangan amabak yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari perjuangan yang kita lakukan dengan maksud supaya ada proses penyelesaian dari pihak manajemen perusahaan yang dalam kesempatan ini kami sedang menerbitkan sebuah perasaan galau, anggapan kami. Kenapa? Karena 2 kali kami bersurat belum ada respon yang kami terima. Nah oleh sebab itulah kegalauan kami muncul, sehingga buah dari kegalauan ini adalah meningkatkan bagian dari perjuangan kita. Itulah dari kita pasang pamabak. Nah pamabak ini memang tujuannya supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi ada solusi yang ditawarkan. Nah oleh sebab itu disaksikan oleh pihak kepolisian, ada Pak Kasat, ada Intel dan sebagainya. Saat ini perlu kami sampaikan bahwa apabila pamabak ini sudah kita letakkan, kita tidak berharap ada yang mencabut, kita tidak ada berharap ada yang merusak, dan bahkan kita meminta dengan tegas upaya-upaya kooperatif dari pihak perusahaan untuk mampu menghormati nilai ketentuan yang tertuang di dalam marwah daripada pamabak ini. Termasuk salah satunya penekanan yang paling tegas adalah tidak boleh melakukan aktivitas. Nah, jadi ini yang harus kami sampaikan kepada kita semua yang hadir, dan penting diketahui oleh pihak kepolisian atau instansi lain yang barangkali ini hadir yang kita tidak sebutkan. Jadi sebagai pengantar dari saya, itu dulu yang saya sampaikan. Saya yang berbicara hari ini adalah mewakili keluarga. Namun di satu sisi nanti ada Ibu Sulastri, ada Ibu Dumaria, ada Pak Oibur, ada Pak Robi. Mereka yang dikuasakan untuk mengurus hal-hal yang berikutnya. Jadi sebagai bahasa pengantar dari saya, ini dulu saya ucapkan terima kasih. Mungkin sebelum Ibu Dum dengan Ibu Sulas dan Pak Kasat menyampaikan beberapa hal, izin saya minta Pak Hamidin cerita kronologis dulu soal lahan ini yang dari pengungsi.
supaya bisa menjadi dasar pemahaman dari Pak Kasat, ya. Karena curahan hati Pak Amidin hari ini menjadi cikal bakal untuk diceritakan kepada orang tua kita, terutama mungkin Pak Bupati, itu kan orang tua kita tuh, atau asisten kah, itu semua orang tua kita. Jadi Pak Amidin silakan bercerita, kalau bisa disingkat-singkat saja, karena biasanya kata orang ada yang mengharapkan dia panjang tapi tidak usah terlalu lebar. Nah, jadi pokoknya yang pendek boleh, yang panjang pun boleh, tapi yang baiknya sih singkat padat. Jelas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil gak tadino bacuramin surga basengat tak dibata. Halus. Mungkin singkat-singkat saja. Yang terhormat Bapak Kasat, yang terhormat ibu-ibu lah, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang terhormat teman-teman kita di sini semua dari kepolisian juga. Kronologisnya kami di sini ini kan korban kerusuhan Pak. Saya dari tahun 83 kerusuhan, 97, 99. Saya tidak mau bercerita terlalu jauh. Begitu ada kerusuhan, ada solusi dari pemerintah. Pemerintah itu mencanangkan untuk Kuala 2 itu 750 hektar, tercover 200 hektar. Terdiri dari Rasojaya dengan Kuala 2. Rasojaya 170, Kuala 2 itu 20-an lebih. Begitu Pak ya, singkat-singkat aja. Untuk lebih lanjut nanti kita bisa saling. Setelah itu ditempatkan kami, ada lahan pekarangan, ada lahan usaha. Nah sekarang di sinilah lahan usaha kita. Yang informasinya bukan informasi nih, memang fakta real itu atas nama Hamidin dan kawan-kawan 188. Sehingga kami selaku koordinator dicurigai oleh warga-warga kami pengungsi. Kami posisinya koordinator, paling dekat berkomunikasi dengan pemerintah, provinsi, kabupaten, biro hukum pada waktu saat persoalan tanah. Begitu berjalannya waktu yang saya ceritakan tadi, adalah PTAan. Ada nama 188 tadi, timbullah curiga beliau. Yang saya mitrakan hanya 59 hektar, tidak lebih dari itu. Namun sampai saat ini masih terus ngambang terus. Sehingga pada waktu suatu hari Pak Ubal ini bawa Eksa ke sana, ke arah 36 sana. Jadi sempat bersisi tegang nih. Saya ancam, kamu gimana? Duh, saya minta maaf nih. Bukan artinya saya ngancam tuh itu nah gimana. Saking terkejutnya banyaknya informasi yang tidak enak dengan saya. Sehingga saya bukan perusahaan bang, bukan ini bang, saya bukan kontraktor. Jadi saya begini bang. Wah ceritalah. Oh saya begini bang, ini tanah si Ubal ini. Waduh, saya bilang kesini kita ngomonglah bang. Sehingga ngomong ketemulah. Singkat-singkat saja, saya bawa keterangan migrasi beliau. Dia menyatakan saya terima 22. Pemerintah kan pernah rapat kemarin di Orchard. Ada kesepakatan dari Mempawah, seluruh Pemda di Pontianak ini hadir semua. Nanti itu lebih lanjutnya nanti aja, singkat-singkat. Sampai saat ini, Pemda masih belum turun untuk pengukuran. Sehingga saya bertemu bilang, ini mungkin pintu Pak. Pintu untuk kita mencari solusi. Supaya tidak selalu berkembang. Kan saya selaku koordinator, ada hal-hal 188 tadi, ya curiga dong warga-warga kami. Padahal kita yang mitrakan 59. Wah Pak Hamidin mampu beli mobil, mampunya pelaksana. Aduh dong, saya bilang. Ini orang kita pertama, Pak Haji Holid pelaksana fisik. Kontraktornya keponaan beliau. Iya Pak. Iya, pertama Pak, sebelum penempatan. Kalau sesudah penempatan, saya yang mendapatkan kontraknya di sini Pak untuk membersihkan lirik ini tahun 2006 karena sudah sebagian ditaliasi oleh pemerintah provinsi melalui biro hukum. Kapoldanya Pak Nanang Soekarno, kepala biro hukumnya Pak Tobing Tobing. Masih ingat Pak? Dan bahasa saya ini saya bisa pertanggungjawabkan. Di mana waktu nanti kita posisi tidak ada yang kita sama-sama. Saya dengan Pak Ubal akan saya gandeng, masyarakat saya akan saya gandeng, saya bawa ke biro hukum. Nah itulah singkatnya.
Sehingga saya terus terang aja tertuduh. Jujur beliau ini saya dibilang kami dinamitrakan bekerja sama dengan Kan isu perusahaan. 180 lebih. Kenyataannya Tapi saya tidak pernah mengelak, Pak. 59. Menerima terus. Jadi Yang siapa kan gitu? Sampean jangan Memitrakan sampai lagi. main membunuh saya. Kan begitu, Bu. Jangan sampean melakukan tindakan. Kalau sampean mengatakan saya oke. Cuman saya sangat berterima kasih kepada saudara saya. Ini bukan saya sanjung-sanjung nih. Begitu dia baik saya sudah rugi 70 juta. Cuman saya hargai. Abang saya hormati. Abang menghormati saya juga. Ayo kita ke migrasi. Kita migrasi dengan dia. Apa Pak Kabit nih? Ada fotonya Bang? Ada gitu. Jangan sampai bentrok jangan diurus baik-baik. Oke. Mungkin inilah langkah lanjut nanti inilah. Setelah ini nanti mungkin kita melakukan langkah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akhir kak kali baca minta saruga. Jadi makasih Pak Hamidin ya. Jadi kesimpulan itu tadi 180 sekian itu yang dimitrakan 50, tetapi yang digarap kebun ini 180-an tadi. Artinya yang meminta keadilan itu sudah 130-an hektar atau begitu kan sisanya. Karena tadi Pak Amin ini dicurigai masyarakatnya tuh, dipikir 180 sekian itu udah dimitrakan. Padahal yang sah dan resmi itu baru 50-an 59. Nah ini jadi yang saya bagi-bagi kan, Pak. Cuman masyarakat saya memang belum ada yang menerima lahan ini Pak, lahan usaha nih, lahan tambahan ini. belum ada. Karena kan pada waktu saat itu kami sakit Pak, di operasi di Mempawah. Cuman begitu kesini sudah selesai. Saya tahan Pak, manajernya, JM-nya saya tahan, jangan Pak, itu juga pada ngerti. Nanti kalau dilaporkan Bapak berurusan dengan pemerintah, saya dibilang saya tidak tahu, lari. Madu dengan ini, saya tidak tahu lari. Inilah negeri. Ganti manajemen lagi ya. Ganti lagi Pak tanya, enggak bisa, enggak tahu lari. Enggak pernah kita duduk kalau tanya, ayo Pak Anjing kita ngomong duduk baik-baik. Gitu Pak. Itulah ceritanya. Mungkin dari itu. Jadi sekarang pun belum ada penjelasan secara jelas dari perusahaan siapa yang menyerahkan ini. Yang sisanya Pak. Iya. Bagaimana Pak Toko? Belum kan? Belum. Itu Pak. Yang 130. Ya. Katakan 120-an. 9 kan? Dari 180 Iya. yang diserahkan. 36,2. Mungkin jelas kan singkat ya, maksudnya mau salah itu Asal mulanya. Selamat siang semua. Jadi asal mula tanah ini saya dapat dari almarhum bapak saya. Bapak saya dulu mengelola lahan ini dari posisi Sekunder C. Sekunder C itu dari 700 sampai ke 5 kilo posisi tanahnya. Cuma kemarin separuh sudah saya lepaskan ke Pak Ketut yang Pak PU itu Suburaya apa Mempawah dulu ya. Ketut itu 1,5 kilo. Jadi sisa 3 kilo 500. Nah, di sini juga ini 1,5 kilo saya diserahkan almarhum bapak saya ke relokasi pengungsi. Itu diserahkan cuma-cuma. Nah untuk kawan-kawan yang waktu itu masih posisi di gor kan, almarhum pergi ngajar laut situ, kasihan ngeliat kan penderitaan mereka. Tidak apalah saya punya tanah. Sebab di sana sini mereka tidak ada yang mau terima untuk relokasi pengungsi ini dulu. Sampai kakak bapak mereka tidak mau terima kan. Jadi almarhum bapak saya datang ke kantor gubernur menyerahkan tanah tersebut. Jadi buka 500 panjang 1,5 kilo. Nah, jadi tanah ini pun bukan kami minta asal mulanya. Kami beli yang menebus surat di desa pada tahun 80-an lah ya. Jalan ini dulu masih jalan kasih kayu dulu, masih jalan kasau ini. Jadi sering jalan waktu dulu kan di sini ditanam dengan almarhum itu garu, kayu meranti, karena beliau kan kerja kayu di sini. Jadi di reboisasi lah, ditanam kembali kan. Dengan bibit dari ketapang tuh untuk garu itu ada sekitar 4 rak. Dan
karas itu tanam sini. Antara. Itu untuk bukti itu pun di sini masih ada dulu, cuma udah kena perusahaan juga. Ada yang kebakaran. Jadi ada yang tanam, ada getah juga dulu, ada nanas. Karena bapak saya yang paling besar sini nanasnya dulu di daerah Sindros ini. Dan punya kebun karet hanya almarhum bapak saya dulu yang punya kebun karet di sini, daerah Rasau ini. Jadi sering waktu terbakar itu kebun itu, terbakar. Saya frustasi, saya tinggalkan sini 12 tahun saya tinggalkan Rasau ini. Saya janji saya tidak akan menginjak tanah Rasau lagi. Maksudnya karena kecewa. Terbakar dulu. Kebun karet ini udah siap ya, dah saya siapkan tempurungnya. Tiba-tiba terbakar, 1 hari ya api makannya habis. 12 tahun saya tinggalkan, begitu saya datang lagi saya lihat, loh kok udah jadi sawit. Siapa yang izinkan? Itulah kronologisnya. Jadi dari tahun 2014 saya dipanggil untuk mediasi di kantor desa, kantornya umum. Waktu itu kepala desanya masih Pak Rajali Ahmad. Habis itu Polres Nipah waktu itu hadir. Dia mengetahui kalau lahan tersebut punya almarhum bapak saya. Cuma saya tidak tahu kalau beliau ini menyerahkan lahan itu, ada menyerahkan almarhum bapak saya ini. Jadi sering waktu kami berusaha terus untuk berebut mengambil kembali lahan ini sampai sekarang. Berarti dari semuanya. Dari karis Pak Rajali Orang muda. masih Pak Rajali masih. Pak Musa waktu itu kan belum dia. Habis Pak Musa kan baru. Nah kemudian mediasi pertama tuh tahun 2014. Mediasi kedua saya tidak dipanggil di Kuala 2. Saya tidak tahu juga penyebabnya kenapa saya tidak dipanggil. Karena pada mediasi pertama itu saya bawa surat semua lengkap, surat menyurat saya dong. Saya buka kan langsung di Ramayana di surat saya semua. Dan desa pun mengetahui posisi waktu itu memang tanah kami. Mediasi kedua memang tunggu ada nanti ada mediasi kedua. Saya dipanggil tidak dipanggil di Kuala 2. Jadi saya tidak tahu hasil mediasi kedua itu. Terus untuk yang plasma kemarin ada kawan kita juga menyerahkan lahan ini, dia salah cabut data. Jadi dia mau ngambil surat bang ya waktu itu ya, tidak mengambil surat yang belakang ini, tertarik ke surat yang sana. Di situ data plasmanya itu ada almarhum bapak saya, nama ibu saya, sama keluarga kami lah. Itu ada sekitar 22 surat itu, 22 kapling. Nah dari situ kami mulai curiga siapa yang terima plasma ini karena hasil tanah tersebut. Sedangkan kami 1 rupiah pun belum pernah makan uang dari perusahaan ini, uang plasma. Ya cukup ya Pak ya. Nanti akan dikembangkan berikutnya, dan mungkin nanti ketika mediasi pun akan itu juga ceritanya cuma lebih lengkap itu. Ya saya pikir untuk sumber informasi dari 2 sahabat kita ini cukup ya. Nah tinggal gimana Nanti biar waktunya mediasi. Nah itu silakan dilanjut. Saya rasanya menjelaskan aja sedikit. Terima kasih Pak Kasat yang terhormat, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Saya dengar tadi itu kata ada rencana untuk mediasi. Jadi mediasi ini adalah merupakan proses hukum, merupakan di luar pengadilan. Tentunya ini dilakukan oleh mediator oleh orang CPA netral. Dalam hal ini sebenarnya untuk mediasi itu bisa diajukan dalam hal ini kami memohon kalau bisa dari pihak kepolisian aja boleh mengundang kami yang bertikai yang berproses ini, boleh mengundang, atau mungkin dari kami meminta untuk dimediasi supaya ada dasar dari pihak kepolisian untuk mengumpulkan kelompok ini
atau nanti dari kepolisian ini mungkin ke camat atau kemana. Waktu saya di wilayah juga biasa kita melakukan mediasi seperti itu. Lurahnya, kalau sini kepala desa apa. Cuman yang perlu kami apakah pasti ini akan panas, ya. Seperti tadi Bapak ceritakan, nanti gitu melihat lampir-lampiran dia sudah nggak dipanggil lagi. Jadi dari gitu kami kemarin menerima informasi untuk mendampingin. Yang pertama saya lihat, saya minta adalah bukti-bukti surat. Bukti-bukti surat untuk kita nanti bisa bermediasi atau beradu argumentasi dengan perusahaan. Yang satu memang dalam hati saya gini, tidak akan mungkin sebesar ini perusahaan bisa berbuat seperti mereka kalau tidak punya surat. Ataupun surat itu mungkin ada surat dari direkayasa ataupun diapa, ataupun ada yang memberikan sesuatu ini kepada mereka, pasti ada dasar mereka. Tapi ya di sini dalam hal ahli waris yang punya bukti, yang itu nanti bisa kita perdebatkan lagi, kita pertanyakan lagi. Saya rasa tidak mungkin perusahaan sebesar ini mereka bisa membuat seberani ini kalau tidak ada dasar mereka. Jadi nanti saat dimediasi, mohon dari pihak-pihak dalam hal ini dari ahli waris PS lah ya, boleh ditentukan nanti apakah ini kemarin karena saya dengar kelompok tani, apakah kalau kelompok tani itu dikejar lagi. Kalau bisa, udah lama. Ya, kalau bisa kita bikin atas nama warga masyarakat saja. Jadi yang dikuasakan ke Bapak, Bapak memberikan ke kuasa kami kemarin. Jadi nanti dasar tidak perlu disiapkan juga daftar-daftar nama-nama yang masih ada. Gitu. Jadi kalau nanti dibilang atas nama kelompok, pasti nanti ditanya ada ketua kelompoknya, tak ada pengangkatan, ada izinnya dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang ini adalah dari pemangkatan masyarakat yang berhak untuk kami ini melakukan suatu tuntutan, suatu apa, minta kejelasan dari pihak pengusaha, dalam hal ini Pak Ubal ya, yang memberikan kuasa ke kami sama Pak Pendeta, baru kami nanti akan mendampingi. Kalau bisa ya mediasi, nggak sampai ke mediasi jauh kan, siapa sangka biasa nanti bisa terbuka semua, terkuat semua. Yang penting upaya pertama adalah mediasi sudah kita laksanakan. Tapi kalau saya dengar juga dari awal-awal sudah pernah dilakukan mediasi. Ya kita berdoa aja lah. Semoga ke depan dalam hal mediasi kita mendapatkan hal yang terbaik, sepakat. Ya mungkin nanti sambil menerima apa yang telah diperbuat masing-masing. Kalau misalnya pun istilahnya tidak puas dengan hasil itu, masih bisa mengajukan ke tempat lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oh ya, baik. Selamat siang kepada semua yang terima bacaan bahasa Harus. hormati ibu, semua saya juga, keluarga semua saya, pendeta, bapak yang hadir di kebun pada siang hari ini. Intinya kalau dari kami sih sifatnya kami hanya hakam khidmat. Kami tidak mau ada warga yang mungkin lagi mengalami masalah kemudian berkonflik sehingga menimbulkan korban. Jadi kami antisipasi sedini mungkin. Kami membantu orang-orang yang mau diajak berdiskusi dan bermusyawarah. Jadi kami dari itu hanya hakam khidmat saja. Kami berupaya untuk berdiri di tengah, tidak memihak ke sana maupun mana. Seperti yang saya sampaikan dengan Bang Andri, pertama kali saya datang ke sini, nggak perlu khawatir, kami tidak akan melarang apapun yang akan dilakukan di sini. Kami hanya sifatnya menjaga saja. Artinya takut ada tentu yang mau pakai ini sehingga memperkeruh keadaan, bukannya memberikan dan garantuan. Dan memang pesan dari Pak Kapolri sebenarnya besar harapan beliau. Pak Pendeta, sebenarnya besar harapan beliau tuh
kalau bisa jangan sampailah dipasang nama bank itu ya. Nah, itu tadi efeknya. Ini akan menjadi status quo sampai permasalahan ini betul-betul clear and clean. Nah, karena itu tadi, karena dari pihak kami, dari pihak Polres Kuburaya menjaga iklim investasi. Nanti kalau apalagi kejadian-kejadian seperti ini dilihat lewat media sosial, lewat apa, oh ini di wilayah mana nih, oh Kuburaya nih, di Rasajaya. Nah, jadi intinya ada plus minusnya, plus minus terhadap apa yang kita inginkan. Tapi intinya kita sama-sama mencari keadilan. Jadi mungkin pihak bapak-bapak yang hari ini ada di sini merasa bahwa mungkin dengan cara seperti itu ada perhatian dari kelompok sebelah. Tapi harapan kami kita sama-sama saling menjaga situasi supaya iklim situasi yang ada di Kuburaya tetap kondusif. Itu saja Pak Mita. Iya. Terima kasih. Saya ini lebih Kuburaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kata Bino bicara minta juga masih ingat Kak Jubata. Baik, terima kasih. Jadi barangkali inilah yang menjadi bagian kegiatan kita hari ini. Ada satu pesan moral dari Pak Kapolres tadi, sebaiknya memang tidak ada masalah obat. Kita hormati saran itu, namun bagian dari sikap kegalauan kami itu muncul. Andai saja saat itu ada tanggapan dari manajemen terhadap surat kami, ya barangkali menurunkan kegalauan lah. Cuma untuk sampai saat ini, makanya saya sampaikan izinkan kami dulu galau dengan Pak Momok ini. Mudah-mudahan nanti ada tanggapan positif. Begitu Pak Kasat ya. Karena memang apa ya? Sebetulnya kita harus ada interaksi, dan di situ kita tidak memunculkan pertandingan sebetulnya. Jadi tidak ada kita mencari lawan tanding di situ. Justru kita bersurat ini, pemahaman saya adalah sesuatu yang bisa kita lakukan pertemuan. Maka kita minta ditindaklanjuti. Tapi itulah, sampaikan salam ke Pak Kapolres. Kami minta izin galau dulu 2-3 hari ini. Ya bukan berarti selama-lamanya. Secepat mediasi bisa kita tempuh, artinya barang ini cepat jelas. Dan memang dari pihak kita juga begini Pak Midin, Pak Ubang, kita juga harus patuh dan tunduk kepada segala sesuatu yang memang benar. Makanya di setiap kali kita berurusan soal tanah kita, sebesar apapun perlawanan yang akan kita hadapi, jika memang ini adalah tanah kita, saya sampaikan insya Allah membantu kita. Yakin nggak? Yakin? Nah itu dia. Kalau memang Pak Amidin dan krunya merasa dijolimi, manusia boleh berusaha, tapi yang di atas akan membela kita. Betul nggak? Nah yakin itu. Saya pendeta ini ngomong. Saya yakin itu. Secepat kilat pun kebohongan itu berjalan. Kata J.E. Raisa Hetapi, dia akan dikalahkan juga dengan kebenaran. Kan begitu dia. Yang itu mungkin berbohong dasarkan itulah anakku katanya. Cepat kilat dia, kalah Ubal 12 tahun meninggalkan kampungnya kan. Kalah dia. Pak Amidin ini gimana nih? Cepat sekali orang mengkelabui. Secepat kilat dia berbohong, tapi kata Raisa Hetapi, dia tetap akan dikalahkan oleh kebenaran. Makanya saya sampaikan supaya bapak-bapak ini tegar semua, tenang. Jika ini tanah kita, tetap kembali ke kita. Betul? Amin. Walaupun di atas ini memang tanah Tuhan. Kan kita tidak bikin tanah ini. Nah, Tak pandai. tak pandai kita bikin Kita tanah. punya hak kan dikasih Ya, pemerintah. yang paling kita santai. Ketika pamorok dipasang, jangan lakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Siap. Jangan memanen dulu. Ada nanti Siap. warningnya kita. Kalau kita mau panen nanti ada caranya. Jadi Pak Pendeta tidak mengajarkan mencuri, tapi mengajarkan cara yang benar. Yang lebih pasti ada kuasa hukum kita.
Nah, Pak Haji juga ada ke sini, tahu dia soal itu. Berapa lah Pak Pendeta. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada hal-hal lagi yang disampaikan, mungkin ada dari perusahaan kayaknya ada ya. Enggak, ini yang ya kalau dia mau ambil foto-foto kan enggak apa-apa. Mau ambil foto enggak apa-apa. Kita sama-sama foto nanti. Berada di perusahaan. Mau ngomong pun enggak? Komandan. Nah, kalau mau ada titipan pesan dari Gimana komandan? Itu Hah? Abang ngomong dah, ada yang mau ngomong dah Bang? Wah, ini orang perusahaan juga nih. kita Kawan kita. bersaudara ya. Dulu. Ya. Jadi kalau memang tidak ada lagi yang kita tambahkan karena hari mau hujan. Tadi mungkin ada yang betul-betul udah risih nunggu sampai lama-lama ya. Mohonlah dimaafkan kami. Makanya saya coba gurau hari ini supaya saya enggak pandai gurau. Cuma biar agak terhibur lah yang lama nunggu tuh. Wah, ada Pak Pendeta Hah? kan Hah? perlu lapar kan. Betul. Nah, Tapi ini ada nasi nih yang belum makan, ada nasi kita siapkan. Jadi pikir gitu ya Pak Kasat ya. Setelah ini kita boleh kita foto sama-sama? Boleh ya kita foto sama-sama nanti. Kalau saya rasa sih silakan saja. Ya, sama-sama. Selesai ini kita foto, kita boleh bubar. Jadi saya pikir Besok jam berapa kira-kira? besok nanti kita koordinasi lagi. Kita pasang ini dulu Pak Pendeta. Jangan dulu. Ya, pasang itu ya. Pasang baliho aja dulu. Tapi Kan kesempatan. saya sudah sampaikan, kita hormati saran Pak Kapolres. Bukan berarti kita tidak makanya saya minta izin biar kita galau dulu kita pasang. Itu kan saran beliau itu bagus sekali. Saran itu sangat Kita baik. pasang hari ini yang ini. Iya kita pasang. Kita pasang dulu. Karena memang ini harus dilihat oleh orang perusahaan dan kawan-kawan yang security butuh disampaikan kepada manajemen bahwa apabila pamabak udah dipasang di tempat ini, kita berharap tidak ada kegiatan apapun. Nah, bisa izin disampaikan ya. Karena kita tidak undang perusahaan hari ini. Karena ya tidak diundang orang perusahaan, cuman diberitahu. Nah, jadi pemasangan pamabak tidak diundang tetapi diberitahu. Nah, itu bukan berarti kami ini nganggap orang perusahaan lawan kami, bukan. Tidak ada di situ. Nah, jadi pikir selesai kita foto, kita boleh bubar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kehadiran dan kebersamaan kita. Pertemuan kita ini selesai. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacormin ka saroga basengat ka yubata. harus. Nah, kita boleh ambil foto di mana Pak Kasat, kita foto.